Jemaat kasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya sehingga kita kembali dipersekutukan di rumah Tuhan pada saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk memasuki ibadah ini, dan saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu masa yang amat berkesan dalam kisah perjalanan Yesus, yaitu saat orang-orang menebar daun palma di jalan. Tatkala Yesus menunggangi keledai memasuki kota Yerusalem untuk menggenapi janji Allah. Momen inilah yang kemudian kita peringati dalam Minggu Palmarum. Dalam ibadah ini pula, kita patut bersyukur untuk momentum hari ulang tahun ke-79 Gereja Toraja, sambil terus merenungkan tentang kerelaan Kristus menebus dosa manusia. Merelakan keistimewaan menjadi tema yang akan menuntun kita dalam beribadah kepada Tuhan saat ini. Saat ini
Jemaat dikasihi Tuhan, dalam satu keyakinan kita bahwa ibadah pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia Tuhan Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sejahtera lagi kita semua. Haleluya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca Mazmur dari Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 31 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan membacanya secara berbalasan. Saya akan membaca kalimat yang agak keluar dan Bapak Ibu membacakan yang agak ke dalam. Firman Tuhan, Engkau tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, Tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Mataku kabur dan jiwa ragaku merana karena sakit hati. Hidupku dihabiskan dalam duka dan tahun-tahunku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi rapuh. Aku menjadi celaan bagi semua lawanku, beban bagi tetangga-tetanggaku, dan mengejutkan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan melarikan diri. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti tempayan yang pecah. Sebab aku mendengar guncingan orang banyak. Kegentaran datang dari segala jurusan. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Nasibku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh yang mengejar aku. Amin. Amin. Una
Tuhan kami buat. Masuk kantongan tupuang, kita akan bersama-sama mendengarkan perintah mengasihi. Imamat 19 ayat 34, firman Tuhan demikian. Pendatang yang tinggal padamu harus kuperlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Amin. Saudara-saudara, hidup yang kita nikmati setiap hari adalah bukti kasih Allah yang sungguh besar. Kasih itu juga dibuktikan dengan kerelaan Kristus berkorban dan menderita bagi kita. Namun saat kita sedang menikmati berkat dan menjalani kehidupan serta pekerjaan, kita tidak belajar untuk rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Karena itu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, mari datang kepadanya mengaku dosa-dosa kita. Setiap kita datang tunduk sejenak di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan secara pribadi. Tuhan, Kau melihat sampai ke hati paling dalam. Ini kami Tuhan, datang mengaku dosa di hadapan-Mu. Bila ku renung dosaku, bila
Jemaat dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Namun sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan dilandasi nats firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Persembahan kita pada minggu ini pundi 4 untuk panitia HRG dan kotak di depan untuk pembangunan. Mari kita menyanyikan Puji Yesus, bait pertama hingga ketiga. Kasih-Nya
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada hari Minggu Palmarum ini kami berkumpul di hadapan-Mu dengan hati yang penuh hormat dan sukacita. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini sebagai wujud rasa syukur dan pengakuan iman kami. Tolong bimbing kami Tuhan, agar kami selalu memuliakan-Mu dan setia mengikuti jejak langkah Yesus dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyikan Yesus Tuhanku, apakah dosaku? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih Tuhan, kita akan bersama belajar firman Tuhan. Mari kita mohon tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, kekasih hati kami, bersyukur bahwa Tuhan izinkan kami menikmati ibadah hari Minggu, Minggu Palmarum, bersama dengan keluarga Allah di Jemaat Keramat di sini. Terima kasih untuk tuntunan penyertaan Tuhan mengarahkan kami ke bait-Mu untuk mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan kerinduan untuk taat dan menghidupi hidup dalam tuntunan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami akan belajar bersama. Berikan kami hikmat, tuntun hati, pikiran, pendengaran, mulut kami. Biarlah kami boleh menerima firman-Mu dengan baik, kami boleh memahami dan hidup di dalamnya. Semua kami yang mendengar Tuhan belajar bersama, Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh Kudus. Hamba-hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman-Mu, perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon bimbingan tuntunan Roh Kudus kepada Bapa di dalam sorga. Amin. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan selanjutnya yang akan saya bacakan dari Yesaya pasal 50. Yesaya pasal 50, ayatnya yang keempat dengan ayatnya yang ke-9a. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9a. Firman Tuhan di bawah judul Ketaatan dan Ketabahan Hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Pagi demi pagi, Ia mempertajam pendengaranku
untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling pula ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dihina dan diludahi. Akan tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat aib. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan firman selanjutnya terambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah menggosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 27 ayat 11 sampai 56. Yesus di hadapan Pilatus. Injil Matius 27 ayat 11 sampai 56. Firman Tuhan, ketika Yesus berdiri di hadapan gubernur itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ketika tuduhan terhadap dia ditujukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Namun ia tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi gubernur untuk membebaskan satu orang tahanan pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Pada waktu itu ada seorang tahanan yang terkenal bernama Yesus Barabas. Ketika mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka,
siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia sudah mengetahui bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Namun imam-imam, kepala dan tua-tua menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Gubernur itu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Namun kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Mereka malahan semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, bahkan sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus dicambuknya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu gubernur membawa Yesus masuk ke istana gubernur, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah merah kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu lalu memukulnya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah darinya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Serdadu-serdadu membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka sampai di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas kepalanya mereka memasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau meruntuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan. Bukankah ia Raja Israel? Biarlah ia turun dari salib itu sekarang, maka kami akan percaya kepadanya." Ia mempercayakan dirinya kepada Allah. Biarlah Allah menyelamatkan dia sekarang, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dia juga mencelanya demikian. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh negeri itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu beberapa orang yang berdiri situ berkata, "Ia memanggil Elia."
Segera seorang dari mereka datang, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu melilitkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Namun orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Lihatlah, tabir bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh orang ini anak Allah." Ada juga di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu mereka yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Shalom. Hari ini kita patut bersyukur, bersukacita karena kita berada di minggu sengsara yang keempat, atau hari ini diperingati sebagai Minggu Palmarum. Memperingati atau merayakan dan mengalami di mana Yesus masuk ke Yerusalem menunggangi keledai yang muda dan orang Israel menyambut dengan sorak-sorai. Hosiana bagi Allah. Nah, puji-pujian, mereka menaikkan puji-pujian sambil menyebar daun-daun palma, pakaian mereka untuk menjadi alas di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi menarik bahwa puji-pujian Hosiana itu hanya sebentar saja, lalu berganti dengan salibkan Dia. Teriakan Hosiana hanya sebentar, lalu kemudian berubah salibkan Dia. Mudah-mudahan tidak terjadi di keramat. Di jam-jam tertentu, jam 9 sampai jam 11, Hosiana haleluya. Lalu baru saja di parkiran, halelupa. Iya, sudah bertengkar lagi, emosian lagi, dan lain sebagainya. Lupa lagi bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Ya, kadang dalam ruang-ruang euforia kita angkat tangan, nyanyi-nyanyi dengan luar biasa, tapi baru sedikit tersentuh, pujian itu hilang berganti dengan amarah, berganti dengan dengki. Hari ini kita juga bersama merayakan ulang tahun Gereja Toraja yang ke-79. Tepatnya tanggal 25 kemarin. Itu terhitung dari sidang sinode Gereja Toraja pertama tanggal 25 Mei 1947. Kita peringati sebagai berdirinya Gereja Toraja. 79 tahun. Luar biasa kasih Tuhan. Luar biasa Injil mengubah kita. Luar biasa Injil membuat kita bertumbuh. Luar biasa Injil mengubah kehidupan kita. Luar biasa Injil memberikan kita satu posisi sebagai anak Allah, ya, bukan lagi anak-anak yang hidup dalam kegelapan, tapi punya status yang baru, anak yang dipulihkan, anak yang ditebus
menjadi anak-anak Allah. Saya katakan di PWGT kemarin, jadi anak presiden saja Prabowo hari ini pasti kita bangga. Yang akan jadi anaknya presiden. Jadi di ring 1 saja kepercayaannya kita sudah sangat bangga. Apalagi jadi anaknya Tuhan. Dan itu terjadi hanya di dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ini menarik dan mungkin ini yang dibenci oleh dunia atau sekiranya itu tidak terjadi pada kita. Tema kita adalah merelahkan keistimewaan. Ya, kalau dalam Filipi kita harus mencontoh Kristus yang mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan statusnya sebagai Allah, sebagai roh yang tidak terbatas, lalu menjadi manusia yang terbatas, mengosongkan dirinya, bahkan seperti seorang hamba. Kata firman Tuhan, kita harus meneladani itu. Merelakan keistimewaan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam hidup kita semua suka mempertahankan apa yang kita anggap hak. Ya. Apa yang kita sering pertahankan dengan luar biasa. Pertama adalah ini menjadi, ya kalau boleh dikata hak istimewa kita, ini seringkali kita perjuangkan. Hak untuk dihargai menjadi kebutuhan. Semua orang mau dihargai. Dalam hati kecil saya ingin dan rindu dihargai. Atau adakah di sini yang tidak rindu untuk dihargai? Sepertinya semua ya. Hak untuk dibela. Hak untuk diperlakukan adil. Ini semua kita cari. Saya mau diperlakukan secara adil. Saya mau mendapatkan hak saya. Saya tidak mau kehormatan saya diinjak-injak, karena itu saya mau dihargai. Dan karena itu kita sering berkata, saya benar dan saya harus didengar. Kita sering berkata, saya tidak pantas diperlakukan seperti ini, karena saya punya harga diri. Saya butuh dihargai, saya butuh diterima. Tetapi hari ini Bapak Ibu, konsekuensi kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Kristus Yesus. Hari ini kita berdiri di bawah bayang-bayang salib. Anak-anak Tuhan berdiri dan hidup di bawah bayang-bayang salib. Dan kita melihat satu pribadi yang memiliki segala hak, tetapi memilih melepaskan semuanya. Dialah Yesus. Dan bukan karena dia lemah, bukan karena ia kalah, tetapi karena ia memilih untuk merelahkan keistimewaannya demi kita. Bukan karena Yesus lemah, dia diolok-olok. Bukan karena Yesus kalah, dia turun ke dalam kerajaan maut. Tapi dia memilih merelahkan keistimewaannya demi kita. Saya akan menguraikan beberapa keistimewaan Yesus yang dia relahkan dan memilih untuk mengasihi kita. Ada satu buku yang menarik yang dibuat oleh John Stott. Judulnya The Cross of Christ, salib Kristus. Ia menguraikan tentang Yesus merelahkan kehormatannya sebagai Tuhan, dia merelahkan kemuliaannya sebagai Tuhan, dia merelahkan kekuasaannya sebagai Tuhan, dan kemudian dia turun ke salib untuk manusia. Yesus merelahkan haknya untuk membela diri, ayat 11 sampai 14. Di hadapan Pilatus, Yesus dituduh, difitnah, ia disudutkan. Tetapi yang mengejutkan Bapak Ibu Saudara-saudara adalah Yesus diam. Itu tadi ya. Yesus benar, Yesus memiliki kehormatan, Yesus memiliki kuasa, Yesus tidak bersalah. Lalu kemudian dia di hadapan orang banyak, di hadapan Pilatus difitnah, disudutkan. Dan mengejutkan adalah Yesus diam. Nah, ini yang saya katakan tadi.
Hosiana di tempat ini disentil sedikit di bawah, hilang itu haleluya. Karena apa? Saya merasa benar, lalu saya diganggu. Maka ada reaksi saya, Yesus diam. Ini yang harus kita teladani. Yesus diam. Padahal ia bisa menjelaskan segalanya, dia tidak bersalah. Dia bisa membuktikan siapa dirinya, dia adalah Tuhan. Dia bahkan membungkam semua lawannya karena punya kuasa. Semuanya bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi pilihan Yesus adalah dia diam, tidak mengatakan apa-apa. Ia memilih diam. Yesus merelakan haknya untuk membela diri. Sekali lagi, dia punya hak istimewa untuk membela diri karena dia bukan orang yang salah. Dia bukan pelaku kejahatan yang harus dilakukan tindakan yang keji kepadanya. Tapi dia merelakan haknya untuk membela diri. Itu yang pertama. Dan betapa sering kita tidak tahan untuk disalahpahami. Karena itu kita butuh validasi untuk membenarkan diri. Berbagai upaya kita ketika ada orang yang salah paham kepada kita, kadang kita mencoba untuk validasi. Kita mencari pembenaran atau bagaimana membuktikan bahwa saya tidak salah. Kita selalu berupaya untuk membela diri dan kita ingin selalu terlihat benar. Itulah kita. Dan hari ini Tuhan mengajar kita tidak semua harus kita jawab. Ini mungkin satu pesan yang penting bagi kita. Tidak semua hal harus kita jawab. Tidak semua tuduhan-tuduhan butuh validasi. Tidak perlu untuk kemudian membenarkan diri. Karena kebenaran pada akhirnya, kalau di Yesaya, Allah yang membenarkan aku dan siapakah yang dapat berbantah dengan aku. Dia diam seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak membela diri, tidak ngamuk-ngamuk, tapi Tuhanlah yang kemudian membenarkan dia. Dan kalau Tuhan yang membenarkan, siapa lawan kita? Tidak ada. Kadang iman yang dewasa berkata, Tuhan, Engkaulah pembelaku. Ini yang kemudian makna pertama tentang merelakan keistimewaan. Jadi keistimewaan Yesus adalah pertama adalah dia punya hak untuk membela diri. Tapi dia lepaskan itu. Dia lewatkan hanya karena satu sikap ketaatan kepada Bapa. Yang kedua adalah Yesus menggantikan orang berdosa. Ayat 15 sampai 26 berbicara tentang itu. Barabas penjahat pemberontak dibebaskan. Yesus yang tidak bersalah dihukum mati. Nakua tahu dibalik motulino. Yang benar dihukum mati, penjahat dibebaskan. Tapi Yesus merelakan dirinya sebagai orang benar dan mengganti orang berdosa. Barnabas berjalan keluar sebagai orang bebas, sementara Yesus berjalan menuju salib. Hukuman yang mengerikan, simbol ketidakberdayaan, simbol kutuk, tapi Yesus yang berjalan ke sana. Dan si penjahat Barabas kemudian keluar sebagai orang yang bebas. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara-saudara. Ini adalah gambaran Injil. Yesus mengambil tempat kita bahwa kita adalah Barabas. Kita semua adalah Barabas. Kita yang seharusnya dihukum, tetapi Yesus menggantikan kita. Jadi tidak salah bahwa teriakan Hosiana orang banyak itu mewakili kita. Juga Barabas adalah orang yang jahat, melakukan banyak kesalahan dosa di hadapan Tuhan, melakukan kejahatan dosa kepada sesamanya, lalu dibebaskan. Sekali lagi ini bukan secara kebetulan, tapi Tuhan merelakan haknya sebagai orang benar dan mengganti kita. Jadi kita tidak melihat pada Barabas yang ada ribuan tahun yang lalu, tapi hari ini kita mengidentifikasi diri kita, saya adalah Barabas hari ini. Saya digantikan oleh Tuhan, saya adalah orang yang terhukum, saya adalah orang yang berdosa,
Tapi saya melenggang berjalan dengan bangganya. Kadang masih berkata, saya hebat, saya bebas, saya jago. Tapi ada satu pribadi yang kemudian justru berjalan berlawanan dengan kita. Dia mengarah ke tempat yang seharusnya kita berada, yaitu salib. Yesus menggantikan kita. Dan kalau kita benar-benar sadar akan hal ini, kita tidak akan hidup sembarangan. Kita tidak akan main-main lagi dengan dosa. Mungkin ini satu perenungan penting bagi kita. Kalau saya bebas juga hari ini, bebas beribadah, bebas menjalani kehidupan, tentu ada satu isyarat dari Tuhan bahwa kamu bebas karena aku. Ya, jangan sembarangan hidup, jangan main-main lagi dengan dosa. Bahwa tak Kinatiro tahu bukan soal itu. Bahwa ini adalah karakter, ini adalah gaya hidup anak-anak Tuhan yang telah dibebaskan. Hormatilah Tuhan dalam segala keberadaan kita, baik atau tidak baik keadaannya, dimanapun. Menghormati Tuhan sekali lagi tidak hanya di ruang ini yang kita sebut sebagai ruang kudus, rumah Allah, tapi dimanapun. Di tempat kerja, hormatilah Tuhan di sana. Jangan bermain-main dengan dosa di tempat kerja kita. Saya kira kita paham tentang itu. Jangan bermain-main dengan dosa di rumah kita. Bagi pasangan hidup, ya hormatilah pasangan kita. Sebagai bagian dari kita menghargai tentang Tuhan yang telah membebaskan diriku sebagai Barabas yang telah Tuhan pulihkan. Ketiga, apa yang direlahkan oleh Tuhan Yesus? Ayat 27 sampai 31. Yesus merelahkan kemuliaannya. Yesus dipermainkan, dimahkotai duri, diludahi, dipukul, dihina sebagai raja palsu, padahal ia adalah raja segala raja. Coba angkat tangan di sini yang pernah diludahi. Tak siapa toh? Siapa di sini yang pernah dipukul? Coba tak jujur. Seingat saya satu kali dipukul bapak karena saya pernah cerita waktu saya masih kecil, gondrong dan dipukul, mau dipotong rambut saya lari dan dipukul. Saya bilang kenapa tidak banyak-banyak kali dipukul oleh bapak biar semakin baik. Dihina, mungkin ini kalau dihina mungkin banyak ya. Tapi inilah Tuhan yang mulia, Yesus yang sekali lagi sangat mulia, tidak ternoda oleh apapun karena dia Tuhan. Tapi bayangkan Tuhan, saya bayangkan kalau Prabowo ini misalnya presiden ya, dia dimahkotai duri oleh rakyat, pasti napake itu kekuatannya sebagai tentara. Semua linknya, semua anak buahnya dia akan gerakkan. Lebih baik mati bersama hangus sini daripada dipermalukan oleh rakyat. Dimahkotai duri, lalu diludahi oleh mahasiswa, sekiranya ini kita bayangkan saja ya. Lalu dicaci maki, dipukul. Saya yakin bagaimana Prabowo itu akan mengamuk luar biasa dan akan banyak korban. Ini Tuhan. Dia tidak bersalah apa-apa, dia Allah yang mulia. Lalu kemudian diejek-ejek, dimahkotai duri, diludahi. Ini sesuatu yang memalukan tentunya. Pasti murka yang hidup, yang ada di hati kita. Sekali lagi jangankan diludahi. Kata yang agak naik sedikit pakai urat leher, biasa sengkemihi. Ya istri saya biasa katakan, kalau bicara Pak bisakah tidak pakai urat leher? Oh, mana urat leher sini, kendek sini itu nah orang tersinggung, orang sakit, apalagi diludahi. Sesuatu yang sangat menyakitkan, bahkan dia dituduh sebagai raja. Raja orang Yahudi itu bukan benar-benar mereka menghormati sebagai raja, tapi ini apa ya? Dipermainkan. Diolok-olok dalam bahasa Alkitab. Dia diolok-olok, dipermainkan. Dituduh sebagai raja orang Yahudi, bukan benar-benar karena ditempatkan sebagai orang Yahudi. Dan ia merelahkan kemuliaannya dan menerima kehinaan itu. Bayangkan, dia merelahkan kemuliaan itu, dia terima semuanya, dan dia malah menerima kehinaan. Berbanding terbalik dengan kita, yang saya katakan di awal,
Semua kita rindu untuk dihormati, diakui, dipuji. Tapi Yesus menunjukkan jalan yang berbeda. Di balik dunia mencari kehormatan, pujian, diakui, Yesus memilih jalan salib dan jalan kerendahan hati. Ini menarik. Di balik orang mencari pujian, rasa hormat, tapi justru Tuhan kita yang harus kita teladani, dia justru memilih jalan salib dan kerendahan hati. Keistimewaan yang berikut, karena panjang bacaan ini jadi khotbahnya juga akan panjang. Ayat 32 sampai 44. Yesus tetap memikul salib. Di atas salib orang-orang berkata, turunlah kalau engkau anak Allah. Ini tantangan. Dan Yesus bisa turun. Dengan satu firman bisa semua selesai. Kalau kembali ke Kejadian kan sama dengan yang godaan iblis itu di padang gurun. Jadi buat batu jadi roti kan hal yang sederhana itu. Turun dari bubungan bait Allah ke tanah itu bukan hal yang sulit untuk Yesus. Tapi dia tidak mau taat kepada iblis dan memilih taat kepada Tuhan. Kalau hari ini ujian iblis, godaan iblis, turunlah dari salib kalau engkau anak Allah. Hal yang sangat mudah. Yesus bisa saja turun, tetapi siapa yang perintahkan ini? Dia mau taat kepada iblis atau taat kepada rencana Allah untuk memulihkan manusia? Tentu dia tahu kepada siapa dia harus taat. Dengan satu firman, Tuhan bisa turun, Yesus bisa turun. Tetapi ia tidak turun. Mengapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena jika ia turun dari salib, kita tidak akan pernah naik ke surga. Ini masalahnya. Kalau Yesus lebih mendengarkan bisikan-bisikan iblis untuk tidak taat pada salib, maka percayalah, kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ya, ini konsekuensinya. Dan karena itu, ya Allah kita bukan Allah yang lemah. Allah kita bukan manusia yang lemah, yang selalu dituduhkan ya. Dan bahkan kita kadang malu berdebat, menjelaskan iman kita kepada orang lain yang menuduh kita. Kok ada manusia pakai kolor disembah sebagai Tuhan? Ya seharusnya kita lah yang pakai kolor di situ. Tapi kalau di dalam 1 Korintus mengatakan, salib itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tidak semua orang bisa sampai ke salib, hanya Tuhan. Karena semua orang menghindari salib. Tapi hanya manusia yang sejati, yaitu Yesus. Allah yang sejati yang kemudian mau datang di sana untuk menyelamatkan kita. Jadi tidak perlu kita malu, tidak perlu kita takut menjelaskan iman kita. Kenapa Allah yang tidak terbatas kemudian jadi manusia dan hadir di salib itu? Karena tidak akan sampai kepada surga. Kita tidak akan pernah menjadi orang yang diselamatkan kembali ke habitat kita sebagai anak-anak surgawi di dalam Tuhan kalau tidak Yesus taat di atas salib itu. Yesus merelakan kuasanya demi keselamatan kita. Ini pengorbanan keistimewaan, merelakan keistimewaannya yang luar biasa Bapak Ibu. Karena itu kalau kita masih menghitung-hitung soal persembahan ke Tuhan, lalu mengatakan, saya harus mendapatkan perlakuan yang istimewa karena saya berbuat lebih banyak dari yang lain, keliru kita. Bahkan sangat menyedihkan Bapak Ibu. Saya masih selalu tergiang-giang dengan demo anak-anak kita, saudara-saudara kita di BPS. Para pendeta hidup digaji dari uang judi kami. Selama itu saya menahan diri untuk tidak komen di Facebook, tapi hanya untuk itu saya mungkin bisa dilihat. Saya komen, sangat kasihan Bapak, dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa, dikasihi oleh Tuhan luar biasa, dipelihara bersama dengan istrinya, anak-anaknya. Tapi ternyata Bapak sangat menghina Tuhan dengan memberi persembahan uang judi. Setahu saya nenek saya yang masih Aluk Todolo, dia mencari ayam yang terbaik, yang tidak cacat,
yang bagus bulunya, yang bagus sisiknya untuk dipersembahkan ke dewanya. Mencari yang terbaik untuk dipersembahkan ke Tuhan. Jangan salah, persembahanmu yang dimakan pendeta misalnya, bukan untuk pendeta, tapi itu adalah kesaksian imanmu kepada Tuhan. Jadi bukan pendeta, bukan BPS yang kamu hina, tapi Tuhan. Dan disitulah kualitas imanmu. Kalau pendeta Amba katakan dulu, kalau ada yang datang gereja hari ini dan masih berniat pergi nanti main sabung ayam, lebih baik pulang dan bunuh diri. Betapa jahatnya kamu mencobai Tuhan. Datang beribadah dengan tujuan supaya saya menang nanti kalau pergi main judi. Lebih baik bunuh diri. Itulah menghina Roh Kudus. Mudah-mudahan tidak ada yang bangga di sini bahwa karena persembahan kami BPS hidup. Ini sangat mengerikan bagi saya ya, kalau ada, dan itu kalau kemudian dijadikan sebagai satu kebenaran, itu dinonton banyak orang. Bayangkan kalau anak-anak kita hanya mendengar itu, oh ternyata memang dari nenek moyang kita hidup dari judi, penjudilah yang yang mengusir penjajah, hasil judilah yang membuat kita sekolah, hasil judilah yang membuat kita maju, hasil judilah budaya kita lah yang penuh dengan judi itu yang membuat Toraja bermartabat dan lain sebagainya. Ingat sejarah Bapak Ibu. Tapi mohon dikoreksi kalau salah. Saya hanya meluruskan sejarah. Salah satu pendeta yang berjuang keras ketika permesta ya, ada Pak Pengobija nanti jelaskan, dengan perintah Soekarno untuk membumi hanguskan Toraja lewat Kahar Musakar. Salah satu pendeta yang datang di Jakarta lobby ke Palopo untuk naik kapal dari Palopo ke Jakarta adalah pendeta Lintin. Supaya kita tidak gagal sejarah. Yang mati di Toraja itu adalah tentara dan pendeta, guru-guru Injil, memperjuangkan tentang adat budaya dan suku Toraja untuk bermartabat. Tak apa kurang itu penjudi. Mohon maaf. Nah ini yang kemudian tentang Kristus sudah merelahkan, bayangkan, kehormatannya, kesuciannya, kemuliaannya, tapi baru disentil sedikit diingatkan, gereja bersuara menyampaikan suara kenabiannya, kita dengan luar biasa tersinggung sampai harus teriak-teriak, melawan kegelapan. Kita bangga dengan kelemahan kita bangga dengan kejahatan kita, yang seharusnya kita bersyukur. Terima kasih gereja masih menyampaikan suara kenabiannya. Terima kasih saudara saya masih mengingatkan saya ketika saya salah. Lah dikure semangat toh. Karena ketika kita salah Bapak Ibu hidup dalam kegelapan dan tidak ada yang mengingatkan, mestinya kita sedih. Saudara saya di mana? Kenapa saya membiarkan saya? Bersyukurlah kalau masih diingatkan saudaranya. Berarti dia peduli dan dia sayang kepada kita. Tuhan peduli kepada kita hidup dalam kejahatan dan dia mau berkorban. Mengorbankan kehormatannya di atas salib. Dia setia memikul salib. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Apalagi yang dikorbankan, dilepaskan. Keistimewaan Yesus dilepaskan. Ayat 45 sampai 50. Yesus mengalami kegelapan terdalam. Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus merelahkan relasinya, hubungannya dengan Allah Bapa. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Ini bukan sekedar penderitaan fisik, ini penderitaan rohani yang paling dalam. Ia yang tidak berdosa menanggung dosa dunia. Yesus merelahkan relasinya, mengalami keterpisahan supaya kita diperdamaikan dengan Allah. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus sekali lagi dalam kemanusiaannya sebagai manusia yang sejati, rela merelahkan relasinya dengan Sang Bapa dan turun ke dalam alam maut untuk menyelamatkan kita. Relasi Bapak Ibu sangat penting dalam kehidupan kita. Hubungan sangat penting.
Tapi Yesus korbankan itu untuk kemudian turun ke dalam tempat yang paling dalam. Maut, inilah yang disebut maut ya, kematian itu yang Yesus turun itu adalah maut, keterpisahan dengan Allah. Yesus turun ke situ. Untuk apa? Untuk kita. Dan hari ini mungkin refleksinya bagi Bapak Ibu saudara-saudara kita adalah mungkin hari ini ada yang merasa relasinya agak jauh, doa kita seperti kurang didengar, hidup kita terasa gelap. Percayalah bahwa Yesus juga pernah pada posisi itu dan berseru, "O puang matumbar ini tampian naik." Tuhan Yesus pernah di titik itu, titik paling dalam. Dan karena itu dia mengerti kita, dia peduli kita, dia care dengan kita. Berserulah kepadanya. Bagian terakhir TK, 10:30 semua. Kematian yang membuka jalan, ini yang paling kita hindari tentang kematian. Saat Yesus mati, tabir bait suci terbelah, bumi berguncang atau terjadi gempa bumi, terjadi kegelapan. Dan menarik adalah di puncak segala sesuatu yang terjadi di kematian Yesus, kepala pasukan berkata, "Sungguh ia ini anak Allah." Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Ya memang mungkin itu kita manusia ya. Nanti pada kondisi tertentu, puncak kegagalan dan benar-benar kita memberi diri baru kemudian melihat kemuliaan Tuhan itu. Kepala pasukan kemudian, oh ternyata memang sungguh dia adalah anak Allah. Kematian Yesus bukan kekalahan, itu adalah kemenangan. Tidak hanya kemenangan bagi dia atas maut, tetapi juga ada pemulihan yang terjadi bagi manusia yang berdosa. Ini ditandai dengan pertobatan sang kepala pasukan. Tabir bait Allah terbelah menjadi jalan kepada Allah sudah terbuka bagi semua orang. Tradisi perjanjian lama bahwa hanya imam besar yang boleh menghadap Allah. Dan hari ini Bapak Ibu, ya bukan membenarkan diri yang tidak mau berdoa makan, tapi salah kalau doa makan saja harus dipimpin penatua diaken atau pendeta. Ini kita menghina hak kita ini sebagai anak-anak Allah, di mana Yesus di kayu salib itu lihat kematiannya sudah membuka tabir, semua orang bisa datang kepadanya. Ya, jadi semua orang bisa datang kepada Tuhan, tidak harus diwakili. Lalu kenapa ada pejabat gerejawi? Ini dalam menata kebersama-samaan kita, supaya terjadi kedisiplinan, terjadi satu persekutuan yang indah. Kalau tidak ada yang pimpin, tidak ada yang arahkan, bisa kita kacau karena banyak kepala yang kemudian menyampaikan isi kepalanya, bisa kita kacau. Nah, kesaksian tentang indahnya persekutuan itu bisa tidak terjadi. Karena itu ya dibutuhkan pejabat gerejawi seperti yang disebut majelis gereja. Di dalam ada penatua, pendeta, diaken, lalu ada pengurus-pengurus OIG, supaya kita berjalan dengan harmonis, menikmati kebersama-samaan, kita dipandu bersama, berjalan bersama dalam pelayanan menjadi saksi Kristus. Ya, karena kalau begitu semua orang bisa menghadap Tuhan, tidak perlu ada pendeta, tidak perlu ada majelis gereja. Tapantan saya bangga menurus kaleta di gereja, salah juga ya. Karena kita ini lembaga yang kemudian mengatur banyak orang. Tapi makna dari tabir bait Allah terbagi dua itu, dari ujung atas sampai ke bawah, bahwa Tuhan membuka jalan masuk. Kematian Yesus membuka ruang untuk kemudian kita masuk menghadap Allah. Dan Yesus adalah imam agung kita, dia adalah imam besar kita untuk menghadap Tuhan. Semua kita punya hak yang sama untuk dilayani dan memuji, memuliakan Tuhan. Dan itu terjadi lewat kematian Tuhan Yesus. Kita tidak lagi jauh dari Tuhan. Kita punya akses langsung kepada Tuhan. Dan pertanyaan hari ini adalah,
Apakah kita sungguh datang kepadanya karena kesadaran iman bahwa saya adalah orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Saya adalah Barabas yang telah dibebaskan oleh Kristus lewat kematiannya. Saya datang ke gereja bukan karena paksaan, bukan karena sekedar mau melayani hari ini, tapi itu karena panggilan iman saya. Ibadah hari Minggu itu kan perayaan tentang kemenangan, kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus adalah yang mesti mengisi hati kita, pikiran kita. Pokoknya hari ini saya mau pergi gereja, tidak ada yang menghalangi saya. Hari ini saya mau bersaksi dalam ibadah persekutuan bersama dengan jemaat Tuhan. Merelahkan keistimewaan kita. Hari Minggu orang Jakarta mestinya gunakan untuk jalan-jalan. Tapi saya relahkan waktu saya bersama dengan keluarga jalan-jalan. Saya mau memuliakan Tuhan yang sudah membebaskan saya. Paling tidak itu, tidak perlu kita mati untuk Kristus, tapi paling tidak saya merelahkan hari jalan-jalan saya untuk terus memuliakan Dia. Karena jalan sudah terbuka bagi saya. Saya adalah anaknya Tuhan di dalam Kristus. Ini sesuatu yang saya harus syukuri dan tidak boleh dihalangi oleh orang lain. Tidak boleh dihalangi oleh apapun. Karena itu dalam penjelasan pengudusan hari Minggu Gereja Toraja dikatakan sebisa mungkin kita menghentikan hal yang bisa dikerjakan besok. Ya. Pengudusan hari Minggu itu adalah lakukan sesuatu untuk memuliakan kebangkitan Kristus. Sebisa mungkin kalau ada hal-hal yang masih bisa dikerjakan besok hari Senin, tundalah itu dan fokuskan diri kita untuk memuliakan Tuhan di hari Minggu itu. Terpujilah nama Tuhan, Dia telah merelahkan untuk segalanya, merelahkan keistimewaannya untuk kita. Dan karena itu, mari juga bertanya, sebagai orang yang telah dikasihi Kristus dan saya mengasihinya, apakah keistimewaan dalam diri saya yang saya harus relahkan untuk Yesus? Terpujilah namanya. Amin. Mari kita tunduk secara pribadi di hadapan Tuhan. Renungkanlah godaan-godaan yang masih sering membuat kita membela hak kita dan sulit untuk dalam sikap seperti Yesus rendah hati. Berpikir dan berperasaan seperti Kristus menjadi gaya hidup orang yang percaya. Terima kasih Tuhan, Kau sudah merelahkan keistimewaan-Mu untuk kami manusia yang tidak berdaya. Terima kasih Engkau sangat mengasihi kami. Kau menggantikan kami di tempat yang sangat buruk. Kau telah mengangkat kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami bersyukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam simbolisasi hari ulang tahun ke-79 Gereja Toraja. Di-share ke aku ulang tahun tuh ya? Silakan kalau ada kue ulang tahun. Saya dengar-dengar kemarin ada kue ulang tahun, jadi udaka-daka. Ya.
Sambil dipersiapkan, mohon Pak Pendeta, tadi ada Ibu Pendeta ke depan. Lalu kemudian pengurus inti perwakilan masing-masing OIG dari PWGT, PKB, PPGT, Sekolah Minggu. Kemudian perwakilan dari jemaat, apakah ada Pak Simon Lebang? Tidak ada ya? Oh ada, silakan Om Lebang mewakili jemaat. Ya, silakan jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan himne Gereja Toraja. Ya, silakan Pak Pendeta. Yakinkan diri masing-masing bahwa Gereja Toraja dipilih Tuhan untuk terus menjadi alat Tuhan memberitakan Injil damai sejahtera bagi semua. Kita bersama-sama hari
Lium liliknya. Kita masih dulu teras. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita masih berdiri, kita menyanyikan Mars Gereja Toraja. Silakan jemaat duduk kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kembali ke tempat. Kalau ada puji-pujian dipersilakan. PPGT ya? Nah, PPGT.
Dilanjut solo dari PPGT Senior. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbananmu? Yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus.
Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setiamu, ya Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Terima kasih. Tuhan dimuliakan untuk setiap pujian yang telah kita kumandangkan. Kita akan mendengarkan naskah perjamuan kudus, di mana hari Jumat yang akan datang kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari Jumat yang akan datang, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Yesus Kristus telah memerintahkan kepada murid-muridnya untuk terus memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Berdasarkan titah itu jugalah Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, katanya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku. Titah Yesus Kristus itu ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita yang telah satu di dalam baptisan juga diundang ke dalam perjamuan kudusnya. Di dalam baptisan tidak ada lagi orang asing dan pendatang, orang dewasa atau anak, melainkan semua adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus dan semua adalah anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat 19.
Keikutsertaan dalam perjamuan kudus menandakan persekutuan dengan Allah Tritunggal. Dengan demikian baptisan dan perjamuan kudus tidak dapat dipisahkan. Ya, termasuk anak-anak kita yang sudah dibaptis. Marilah kita mempersiapkan diri bersama dengan anak-anak kita untuk ikut dalam perjamuan kudus pada hari Jumat yang akan datang. Setiap kita memeriksa diri apakah kita telah menduka citakan Allah karena dosa kita, sulit berdamai dengan orang lain, sering berbohong atau mengedarkan berita yang tidak benar, tidak menghargai sesama, mengorbankan orang lain demi keuntungan diri atau kelompok sendiri, tidak setia dalam kehidupan keluarga, tidak peduli bahkan merusak lingkungan dan ciptaan Allah lainnya. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengingatkan kita, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita persiapkan diri kita bersama dengan seluruh keluarga anak-anak yang sudah dibaptis. Di Jumat Agung yang akan datang kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala syukur pujian kami naikkan kepadamu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati persekutuan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Kami mengalami hadirat Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama dan renungkan bersama-sama. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus yang menolong setiap kami untuk menghidupi, memahami kebenaran firman yang telah kami dengarkan dan pelajari bersama-sama. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kami, hidup kami diteguhkan, dan kami boleh meneladani Kristus, Tuhan kami dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa Tuhan telah merelahkan keistimewaannya untuk menyelamatkan kami, dan menjadi teladan bagi kami untuk sabar, rendah hati dalam menjalani kehidupan ini. Bahwa kebenaran tetaplah kebenaran, dan Allah akan membenarkan kami ketika kami hidup dalam kebenaran firman-Nya. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua yang boleh kami nyatakan saat ini. Persembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup. Juga puji-pujian telah kami lantunkan kepadamu, baik lewat tata ibadah, juga dari anak-anak kami PPGT. Kaum Bapak, berkati semuanya Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, dan kami terus diberikan sukacita dalam menjalani iman kami. Kami berdoa Tuhan untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Keramat. Dalam setiap keluarga Tuhan berkenan hadir untuk meneguhkan iman kami, menolong kami menjalani keseharian dalam penuh cinta kasih Kristus. Sehingga relasi semakin kami alami, kasih sayang kami nikmati di tengah-tengah keluarga masing-masing. Berkati ayah dan ibu, berkati opa oma yang masih ada, berkati anak-anak, berkati cucu-cucu yang ada di tengah-tengah keluarga. Semua kami menikmati satu kesatuan sebagai keluarga Allah. Berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan, rencana
mereka Tuhan terus memberkati setiap yang diupayakan, diusahakan oleh anak-anak Tuhan di Jemaat Keramat di sini. Berikan kejujuran, berikan hati yang melayani, berikan motivasi, semangat dari tengah-tengah tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan di kantor, di tempat kerja. Biarlah mereka sungguh-sungguh mempersembahkan kehidupannya, memberi yang terbaik di tempat kerja, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan mereka menikmati berkat-berkat Tuhan mengalir dari setiap jerih lelah mereka. Tuhan berkenan atasnya. Bagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang hari ini lagi merancang bisnis, usaha, pekerjaan, atau yang sementara menanti panggilan dari kantor atau mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan menolong, meneguhkan mereka dalam berjuang. Dan pada waktunya Tuhan, yang terbaik bagi mereka Tuhan sediakan pekerjaan yang terbaik. Bapa di sorga, berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam masa muda mereka. Perlengkapi anak-anak kami Tuhan, menjadi harapan kami, sukacita kami di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga dan bangsa negara ini. Masa depan mereka Tuhan kami percaya sungguh ada di dalam tangan-Mu, dan pengharapan mereka tidak akan hilang. Yang mencari pasangan hidup, Tuhan memberikan pasangan hidup yang sepadan untuk hidup berjalan sebagai satu sahabat seperjalanan di tengah-tengah dunia ini. Berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, berikan iman yang teguh dalam menjalani hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Berikan hati yang bersukacita sehingga mereka sukacita dan bahagia dalam menjalani kehidupan. Bapa di sorga, sebagai keluarga Allah kami berdoa, mendukung dalam doa untuk orang tua, saudara kami, anak kami yang sementara dalam kelemahan tubuh. Berdoa untuk Ibu Foni Batulangi yang sementara dirawat di rumah sakit di Kalimantan. Berdoa untuk orang tua kami, Ibu Esther yang sementara dirawat di rumah sakit PON. Anak kekasih Geo yang sementara dirawat di rumah sakit Pelabuhan. Bapak Kasiaheng yang sementara dirawat di rumah sakit Koja. Dan semua keluarga kami, saudara-saudara kami, orang tua kami yang tengah menjalani perawatan saat ini, baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, kami berdoa Tuhan menjamah mereka. Tuhan Allah yang hadir untuk memulihkan dan memberikan mereka semangat, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru bagi mereka. Juga untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Jacob Parantean yang sementara dirawat di rumah sakit Elim. Semuanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan Yesus memulihkan mereka. Berikan mereka semangat dalam menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia mulai hari ini sepekan ke depan. Nyonya Hermin Saul Gultom, Laura A. Tandiambo, Abigail D. Tangkelabi, Evi Andreas Dare, Alfredo Albert Manuela, Albert Eser Rubak Allo, Bapak Gersom Paembonan, Gladys Melona Amanik, Briella HS, Bapak David Buntu, Heri Kala, Nyonya Monica Solu DJ, Yulianti Y. Saleda. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan umur yang Tuhan karuniakan bagi orang tua, saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia di satu pekan ke depan. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, dan biarlah umur panjang yang Tuhan karuniakan, kesehatan, kekuatan hidup, mereka persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Perlengkapi mereka dalam segala kehidupan di tengah-tengah keluarga, juga di tengah-tengah aktivitas. Berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami, Tuhan menolong para pemimpin untuk terus menjaga kestabilan ekonomi politik. Biarlah kami masyarakat sungguh-sungguh menikmati keamanan bersama di tengah-tengah bangsa negara ini.
Berdoa untuk seluruh pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Tuhan memberkati kami, para gembala, penatua diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu. Biar kami terus dengan penuh kesetiaan, kesabaran, kerendahan hati mengangkat pelayanan yang Tuhan percayakan. Kepanitiaan yang telah dibentuk Tuhan memberkati, panitia HRG, panitia pembangunan, tim yang mengurus tanah. Tuhan terus memberikan hikmat bagi mereka untuk sungguh-sungguh memberikan yang terbaik. Tuhan perlengkapi dalam tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini, di klasis, di wilayah, di sinode. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami. Kami datang bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pergilah dan jalanilah kehidupanmu dengan kerelaan hati dan iman kepada Kristus Yesus. Arahkan hati pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk mendengarkan penekanan warta jemaat. Shalom. Ya, selamat pagi, menjelang siang, dan selamat hari Minggu buat kita semua. Kita sabar apa satu, kita mendengarkan penekanan beberapa warta jemaat pada siang hari ini. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi tata usaha atau majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya Bapak Pendeta Rizal Butulinggi yang telah melayani ibadah pada hari Minggu ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak dalam pelayanannya dan keluarga. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Dan terima kasih juga kepada puji-pujian dari PPGT dan solo dari Bapak Barto. Tuhan Yesus memberkati. Amplop persembahan bulanan. Bagi anggota jemaat yang mentransfer PSB-nya, mohon bukti transfer dan uraian peruntukannya disampaikan melalui WA ke Bendahara Jemaat Keramat atau ke tata usaha gereja. Untuk amplop PSB bulanan, PWGT, dan pembangunan, dimohon untuk menuliskan nominal persembahannya di masing-masing amplop. Jamuan kasih. Ucapan syukur dari Saudari Henry Albert Limbong dalam bentuk jamuan kasih pada ibadah hari Minggu
29 Maret 26 hari ini setelah ibadah jam 9 dan nanti setelah ibadah jam 17.30. Warta Komisi Musik. Mohon kehadiran Bapak, Ibu, kakak-kakak PPPGT dan adik sekolah minggu yang berkomitmen melayani melalui paduan suara jemaat untuk hadir berlatih bersama setiap hari Senin jam 6 sore di ruang serbaguna Gereja Toraja Jemaat Keramat. Pelaksanaan gladi resik. Dalam rangka pelaksanaan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung yang akan dirangkaikan dengan pelaksanaan perjamuan kudus dan ibadah Sabtu Sunyi, maka dimohon bagi seluruh yang bertugas pada ibadah-ibadah tersebut untuk hadir dalam gladi resik jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah selesai. Warta PKBGT. PI PKB Keramat di Asrama Aseral Palalangon, Cianjur, Jawa Barat. Dengan berakhirnya kegiatan PI PKBGT Klasis Pulau Jawa pada tanggal 23 sampai 24 Maret 2026, pengurus PKBGT Jemaat Keramat mengucapkan terima kasih atas dukungan doa, dana, dan tenaga Bapak Ibu sehingga kegiatan tersebut boleh kami ikuti dengan baik dan juga pembangunan kamar mandi, toilet boleh selesai tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Terus ibadah PKB akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2026 jam 7 malam di ruang serbaguna untuk sektor penghimpun dari sektor Kebun Baru Cilincing. Mengundang kepada rekan-rekan PKB dan anggota jemaat untuk berpartisipasi pada kegiatan olahraga, tenis meja dan takraw yang dilaksanakan setiap hari Senin, setiap hari Jumat pukul 16 atau 4 sore. Dan diundang juga kepada rekan-rekan PKB yang akan mengikuti latihan paduan suara dan vokal grup yang dilaksanakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Terima kasih. Terus ada tambahan untuk warta PKBGT dan disampaikan kepada kita semua, aksi donor darah yang akan dilaksanakan tanggal 3 April 2026 setelah ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan di ruang serbaguna. Terima kasih. Warta Komisi PWG, pembukaan kelas katekisasi. Pembukaan kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari ini setelah ibadah selesai. Terima kasih. Pembukaan kelas GCA diinformasikan kepada segenap warga jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat bahwa telah dibuka untuk pendaftaran CGA kelas berakar untuk semua warga jemaat Tuhan. Jika ada yang ingin mendaftar bisa menghubungi kantor gereja atau KTU. Warta PWGT. Shalom, selamat hari Minggu. Mohon kepada ibu-ibu anggota PWGT Jemaat Keramat yang mentransfer iuran PSB bulanan, disilakan untuk mentransfer ke rekening PWGT yang baru, itu Jemaat Keramat Bank BRI Unit Villa Gading Permai, nomor rekening 7 sekian-sekian atas nama Ibu Elis dalam kurung bendahara PWGT sebagai pengganti rekening sebelumnya. Bukti transfer dimohon disampaikan kepada bendahara PWGT atau ke wakil bendahara PWGT. Terima kasih. Seperti yang telah didoakan oleh Bapak Pendeta tadi untuk beberapa anggota jemaat yang berulang tahun, selamat kepada anggota jemaat yang mengalami anugerah Tuhan lewat
pertambahan usia, kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita mereka serta memberkati dalam kehidupannya. Dan juga yang telah didoakan tadi untuk beberapa anggota jemaat yang berobat jalan dan yang masih dirawat di rumah sakit, semoga cepat pulih dan sehat kembali. Tuhan Yesus memberkati. Terus untuk warta panitia HRG akan disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia HRG kepada Ibu Yeni Solu. Disilakan. Shalom Bapak Ibu. Ya, baik, mewakili panitia HRG di tahun 2026 ini, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai bersangkut paut dengan kegiatan kita. Kemarin kita sudah melaksanakan Prapaskah, kegiatan-kegiatannya cukup baik dan cukup membuat banyak yang lala-lala. Kita sudah melaksanakan kemarin ada kuis Alkitab, ada karaoke rohani, ada lomba bisik kuda, dan ada lomba leng dan domino. Ya, selamat kepada para pemenang. Masih ada 2 lomba kita lagi ya yang akan dilaksanakan nanti pada saat Paskah, yaitu lomba talent show dan lomba yel-yel. Jadi nanti dari seksi acara akan dikocok nanti siapa supaya adil nih, supaya tidak ada yang mengatakan wah ini sudah dipilihkan oleh panitia, tidak. Nanti ada tema yang akan setiap sektor akan memperagakan. Misalnya Tuhan memberi makan 5.000 orang atau Tuhan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Jadi melibatkan semua unsur ya. Jadi kemarin ada satu sektor yang tidak ada anak sekolah minggunya. Nanti mudah-mudahan di hari Paskah semuanya ada. Jadi semua kita melibatkan dari anak-anak sekolah minggu sampai oma-opa lansia. Nah, rangkaian kegiatan kita yaitu dimulai dengan Kamis Putih, yaitu dilaksanakan pada tanggal 2 April 2026 jam 18.00, dress code warna atau nuansa putih. Kemudian ibadah Jumat Agung dilaksanakan 3 April 2026 pukul 9 pagi dengan nuansa warna hitam atau gelap, dirangkaikan dengan perjamuan kudus. Sabtu Sunyi dilaksanakan pada tanggal 4 April 2026 pukul 18 masih dengan dress code yang sama, hitam atau warna gelap. Ibadah Paskah kita laksanakan yang pertama itu pada pukul 6 pagi dengan dress code nuansa biru Paskah atau kaos dari panitia. Bapak Ibu yang belum memiliki tidak usah berkecil hati ya, kita pakai nuansa biru tidak masalah. Jadi jangan sampai kemudian tidak membeli kaos panitia kemudian tidak datang Paskah. Jangan ya ibu-ibu, bapak-bapak, kita memakai nuansa biru. Kemudian pada sore hari ibadah tetap dilaksanakan yaitu pukul 17.30 dengan nuansa atau dress code bebas, rapi dan sopan. Nah, setelah selesai ibadah Paskah kita akan masuk nanti ke lomba-lomba Paskah yaitu talent show, yel-yel dan pengumuman pemenang. Hadiah sudah disiapkan oleh seksi acara. Kemudian Bapak Ibu untuk konsumsinya ya. Untuk konsumsi kita membawa makan siang masing-masing. Jadi makinal lo Ki. Makinal lo ya, mau bawa makanan yang berat boleh, mau bawa ubi rebus juga boleh, mau bawa jagung rebus juga boleh. Ya, jadi nanti setelah selesai ibadah kita akan membuka bekal kita masing-masing dan kita menikmatinya bersama-sama ya, saling berbagi. Disitulah letak sukacitanya. Kemudian Bapak Ibu yang membawa kendaraan itu boleh diparkir di pura atau di samping gereja. Tetapi kami dari panitia menghimbau supaya jikalau boleh Bapak Ibu menggunakan kendaraan umum. Ya, jangan lupa untuk membawa tikar. Panitia tidak punya tikar.
Ya, jadi nanti kita akan pasang terpal di bawah sebagai alas dan Bapak Ibu membawa tikar masing-masing. Panitia juga menyiapkan air galon, tidak menyiapkan air kemasan dalam botol. Jadi Bapak Ibu boleh bawa tumbler, boleh bawa botol minum masing-masing dari rumah. Ya, ini salah satu bentuk kepedulian kita kepada lingkungan. Jadi jangan di dalam setiap kegiatan di gereja kita menghasilkan sampah plastik ya. Jadi mulai sekarang mari kita belajar untuk membawa tumbler di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita yang dilaksanakan di gereja. Kemudian untuk dana, kami dari panitia masih sangat kekurangan dana. Kemarin kami rapat minggu lalu itu baru terkumpul 52 juta. Dari dana yang dibutuhkan panitia sekitar 118 juta. Nah, aksi yang pertama yaitu kami sudah membagikan amplop HRG dan amplop donatur buat semua anggota jemaat. Kemudian yang kedua ada aksi penjualan makanan. Nah, sekarang ada PO yang dibuka untuk penjualan aksi makanan itu, ada RW, ada sate babi, ada babi panggang. Aksinya nanti akan dilaksanakan minggu depan, akan dibagikan kepada Bapak Ibu yang memesan sesuai dengan WA yang kami sudah bagikan di grup anggota jemaat. Kemudian untuk penjualan kaos kami masih buka PO sampai dengan hari Selasa. Yang sudah memesan baju kaosnya nanti boleh diambil ke panitia. Bapak Ibu, kami sangat mengharapkan bantuan dan partisipasi dari Bapak Ibu, namun kami percaya Tuhan kaya ya. Tuhan juga sudah memberkati jemaat Keramat, Bapak Ibu semuanya. Jadi dananya ini sudah ada di kantong masing-masing, hanya belum dimasukkan ke dalam amplop ya. Mudah-mudahan minggu ini amplopnya bisa dikembalikan dan kita boleh menggunakan dana tersebut sama-sama untuk kegiatan-kegiatan Paskah yang ada di jemaat. Demikian informasi dari kami panitia. Talent show katanya dari seksi acara bebas temanya. Jadi temanya itu dari cerita Alkitab ya. Jadi sektor-sektor semuanya boleh berkreasi apa yang tema yang akan diangkat ya. Nanti ada dari penilaian dari tim juri ya. Jadi kalau ada yang masih ingin menanyakan tentang lomba itu nanti boleh berhubungan dengan seksi acara, ada Pak Barto di sini. Demikian Bapak Ibu, anggota jemaat, ditunggu kehadirannya mulai dari Kamis Putih sampai Paskah. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih dari panitia HRG. Amplopnya tapi jangan lupa isinya. Oke, demikianlah warta penekanan kita pada hari Minggu. Hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya undang bangkit berdiri. Kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita dan pujian yang akan mengantar kita untuk memasuki perjalanan kita kembali ke tengah-tengah kehidupan kita, yaitu ikut Dikau saja Tuhan.
Demikianlah ibadah kita. Tuhan kiranya memberkati kita semua. hatiku percaya walau bumi goncang. Kekuatan dan mazmurku, dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku